Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Bapak harapkan semoga kalian tetap sehat dan semangat ya di rumah. Walaupun pandemi belum berakhir dan kita masih belum memungkinkan untuk turun ke sekolah, namun itu tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar dan belajar lebih giat lagi di rumah. Nah, Bapak tidak lupa mengingatkan kalian untuk senantiasa menjaga kesehatan diri dengan pola hidup sehat dan juga mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Apa saja? Yang pertama, sering-sering cuci tangan. Yang kedua, gunakan masker bila kamu keluar. Kemudian, yang ketiga adalah jaga jarak aman. Dan yang keempat, hindari kerumunan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, melindungi kita semua dari penyakit COVID-19 ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, anak-anak, hari ini senang sekali Bapak bisa menyapa kalian di rumah. Masih bersama Bapak Pak Yodi. Selama beberapa waktu ke depan, kita akan belajar bersama dalam program kesayangan kita, Sekolah Yuk. Waktunya kita belajar di saluran televisi kebanggaan kita, TV Tabalong. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, Bapak ingin mengajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, pada episode kali ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 1, pembelajaran 2, yaitu materinya adalah tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia pada muatan PPKN dan juga materi tentang interval nada pada muatan SBDT. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, kalian mampu menjelaskan pengertian hak dan kewajiban. Yang kedua, kalian mampu menyebutkan contoh hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, bagaimana? Sudah siap belajar kali ini? Yuk, kita mulai pembelajaran pertama tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang ketiga, kalian mampu menjelaskan pengertian dari interval nada. Dan yang keempat, kalian mampu menyebutkan interval pada nada. Nah, yuk kita pelajari dari pertama tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, Bapak yang bertanya terlebih dahulu, apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban itu? Mungkin kalian sudah belajar sebelumnya di kelas 4 dan 5 tentang hak dan kewajiban. Ya, Bapak hanya sekedar mengingatkan aja ya. Apa yang disebut dengan hak itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya, atau kekuasaan yang benar atas sesuatu. Nah, kaitannya dengan kedudukan kita sebagai warga negara, hak juga diartikan sebagai sesuatu yang seharusnya diperoleh oleh warga negara setelah melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Nah, lantas apa sih yang disebut dengan kewajiban itu sendiri? Kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, atau sesuatu yang diharuskan, atau kewajiban juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, kaitannya dengan kedudukan kita sebagai warga negara, kewajiban diartikan juga sebagai segala sesuatu yang harus kita laksanakan oleh warga negara terhadap negaranya. Nah, sekarang apa dan bagaimana contoh dari hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan bermasyarakat dan juga dalam kehidupan bernegara? Nah, untuk lebih jelasnya, silakan kalian simak video berikut ini. Hak-hak warga negara Indonesia. Teman-teman Smart Point, ayo kita cari tahu hak-hak warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945.
Pasal 27 ayat 1. Hak mendapat perlindungan hukum. Pasal 27 ayat 2. Hak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat 3. Hak ikut serta dalam upaya bela negara. Pasal 28E ayat 3. Hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran. Pasal 28E ayat 1. Hak kemerdekaan memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal 30 ayat 1. Hak ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 31 ayat 1. Hak mendapat pendidikan. Pasal 28C ayat 1. Hak kebebasan memilih dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional. Pasal 33 ayat 3. Hak memanfaatkan sumber daya alam. Pasal 34 ayat 1. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pasal 28H ayat 1. Hak memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan. Nah teman-teman, itu tadi adalah hak-hak warga negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sampai jumpa! Nah, anak-anak, tadi kalian sudah melihat bagaimana contoh hak warga negara dalam kehidupan bermasyarakat yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan contoh kewajiban warga negara. Namun sebelumnya, kita istirahat sejenak ya. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Nah, masih bersama Bapak, ayo kita lanjutkan materi yang tadi tentang contoh kewajiban warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan kalian simak tayangan berikut ini. Kewajiban warga negara. Teman-teman Smart Point, ayo kita cari tahu apa saja kewajiban sebagai seorang warga negara. Warga masyarakat sedang bekerja bakti membersihkan selokan. Warga masyarakat sedang menanam pohon di pinggir jalan. Warga sedang membayar pajak. Warga masyarakat sedang melaksanakan ronda malam. Mereka melakukan kegiatan tersebut karena merupakan bentuk kewajiban warga masyarakat untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Sampai jumpa! Nah, anak-anak, tadi kita sudah mempelajari tentang contoh kewajiban warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, selain dalam kehidupan bermasyarakat, kewajiban warga negara juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Apa saja? Yang pertama adalah setiap warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan asas persamaan kedudukan dengan tidak ada kecualinya, yaitu pada pasal 27 ayat 1. Kemudian yang kedua, setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, pasal 27 ayat 3. Yang ketiga, setiap warga negara wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yaitu pada pasal 28J ayat 1. Selanjutnya, setiap warga negara wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, yaitu pada pasal 28J ayat 2. Kemudian, setiap warga negara ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara
yang terdapat pada pasal 30 ayat 1. Dan yang terakhir, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Itu pada pasal 31 ayat 2. Nah, dari apa yang kita pelajari tentang hak dan kewajiban warga negara, kita bisa mengambil intisari bahwa setiap warga negara Indonesia itu memiliki hak dan kewajiban sama terhadap negaranya. Dan sudah selayaknya lah kita harus melaksanakan atau mematuhi hak kewajiban itu secara seimbang agar tidak terjadi permasalahan. Nah anak-anak, untuk menguji pemahamanmu tentang materi tadi, Bapak akan memberikan tugas ya. Ya, coba kalian simak tugasnya apa saja. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Yang kedua, sebutkan masing-masing 5 contoh hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ya, silakan kalian kerjakan dan kumpul pada gurumu ya. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan materi kedua, muatan SBDP tentang interval nada. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan materinya, kita istirahat sejenak ya. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan materi yang tadi tentang interval nada pada tangga nada minor. Nah, silakan untuk lebih jelas kalian saksikan video berikut. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang interval nada. Namun sebelum kita mengenal tentang interval nada, terlebih dahulu kita pelajari tentang apa sih yang disebut dengan nada itu. Nada adalah bunyi yang beraturan serta memiliki tinggi dan rendah yang berbeda-beda. Setiap nada memiliki bunyi masing-masing dan setiap bunyi memiliki tingkatannya. Tingkatan atau urutan nada secara berjenjang atau bertahap inilah yang kemudian disebut dengan tangga nada. Jadi, tangga nada adalah susunan dari beberapa nada yang diatur sesuai dengan aturan interval atau jarak tertentu. Tangga nada dimulai dari nada do, re, mi, fa, sol, la, hingga si. Sehingga jumlah tangga nada itu ada 7 buah. Dan rangkaian dari 7 buah nada tersebut disebut 1 oktav. Nah, biasanya kita mendengar nada do, re, mi, fa, sol, la, si hingga do. Nah, sebenarnya nada do terakhir adalah sama dengan nada do awal yang oktavnya lebih tinggi nilainya. Nah, di sini terdapat berbagai macam tangga nada, mulai dari tangga nada yang sering kita dengar seperti tangga nada mayor, minor, atau kromatik. Tangga nada yang satu dengan tangga nada yang lain itu dibedakan oleh intervalnya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan interval nada itu? Interval nada adalah jarak antara satu nada dengan nada lainnya dalam tangga nada. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mencari tahu interval nada pada tangga nada mayor dan tangga nada minor. Pada tangga nada inilah nanti kita akan belajar letak atau posisi serta jarak masing-masing nada sesuai dengan urutannya. Sekarang, mari kita amati interval dari tangga nada mayor berikut ini. Tangga nada mayor adalah salah satu tangga nada diatonik. Tangga nada ini tersusun oleh 8 not dengan nada dasar do sama dengan C. Artinya, nada pertamanya adalah di C. Dari sini kita bisa melihat jarak antar nada memiliki pola
1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Nah, dari sini juga kita bisa menentukan interval nada antara dua nada berdasarkan jaraknya. Misalkan, berapakah interval nada dari C ke F? Nah, kita tinggal hitung saja. C ke D 1, D ke E 1, E ke F setengah. Nah, kita tinggal jumlahkan 1 tambah 1 tambah setengah berarti 2 sama dengan 2 setengah. Dengan demikian, interval nada dari C ke F adalah 2 setengah. Sekarang, bagaimana dengan interval nada pada tangga nada minor? Tangga nada minor adalah salah satu tangga nada diatonik. Tangga nada ini tersusun oleh 8 not. Nah, interval antara not yang berurutan dalam tangga nada minor itu memiliki pola 1 setengah, 1, 1 setengah, 1, 1. Nah, tentu saja itu berbeda dengan tangga nada mayor yang tadi telah kita pelajari sebelumnya. Nah, selanjutnya berikut adalah nama lain dari interval nada. Misalkan contoh nadanya adalah dari C ke C, itu memiliki jarak nada itu sama dengan 0. Maka namanya, istilah lainnya adalah, nama intervalnya adalah prim. Kemudian C ke D itu memiliki jarak nada 1 nada, nama intervalnya adalah second. C ke E sama dengan 2 nada dan nama intervalnya adalah terce. Begitu selanjutnya sampai pada terakhir C ke C aksen itu memiliki jarak nada sebesar 6 nada disebut dengan oktav. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mempelajari tentang interval nada. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan tugas pada kalian. Silakan kalian simak tugasnya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan interval nada? Yang kedua, sebutkan interval nada berikut beserta namanya. Yang bagian A, nada C ke E. Yang bagian B, C ke G. Yang C, nada F ke A. Dan D, nada D ke B. Ya, silakan kalian kumpul tugas ini kepada gurumu masing-masing ya. Nah, anak-anak, tanpa terasa kita sudah di penghujung pembelajaran. Sebelum kita mengakhiri, yuk kita sama-sama simpulkan pembelajaran hari ini. Apa saja kesimpulannya? Yang pertama, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi secara seimbang sehingga tidak akan memunculkan masalah. Yang kedua, interval nada adalah jarak antara satu nada dengan nada lainnya. Pada tangga nada mayor itu memiliki pola interval nada 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Sedangkan pada tangga nada minor memiliki pola interval nada yaitu 1 setengah, 1, 1 setengah, 1, 1 setengah. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari ini dapat diberikan manfaat dan kemudahan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat buat kalian. Dan sampai jumpa pada episode selanjutnya. Bapak akhiri dengan ucapan salam semangat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.